Hari Sabat berikan persembahan pujian dan penyembahan. Katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Mari katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Katakan ku tahu hidupku, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Setiap kita merasakan, katakan pujian dan syukur. Betapa hati kita saat ini limpah dengan syukur, karena oleh anugerahnya kita masih dapat beribadah walaupun melalui live streaming. Tapi itu tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja bagi saudara dan saya. Rasakan, setiap kita merasakan lawatan dan jamahan Tuhan pribadi lepas
sadar bahwa kita ini diciptakan hanya oleh anugerahnya, karena oleh kasih-Nya. Amin. Amin, amin, amin. Bukan karena kekuatan dan gagah kita boleh beribadah pagi ini. Yes. Katakan ku tahu hidupmu, ku tahu
atas setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang lebih dari segala-galanya. Kami angkat suara kami bagimu Tuhan. Engkau lebih dari hidup. Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau mendengar setiap cerita hati kami. Engkau mendengar setiap seruan kami. Lapangkanlah, oh dengarkanlah setiap doa kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami punya alas yang begitu luar biasa bagi kami. Kami berdiri atas Indonesia. Kami berdiri atas bangsa kami. Kami membawa bangsa ini ke dalam nama-Mu Yesus, yang sanggup memulihkan setiap keadaan. Engkau sanggup menjamah, melawan oleh anugerah-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur untuk setiap keadaan ini Tuhan. Karena dengan ucapan syukur kami melihat mujizat demi mujizat. Dengan kami tetap bersyukur dan bersyukur kami melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan atas kami. Kami akan cakap, kami akan kuat, kami akan mampu karena Yesus menyertai kami. Kami akan melihat kemenangan yang besar dinyatakan. Kami akan merasakan bahwa kuasa Tuhan bekerja dan bekerja. Karya Tuhan itu tetap sekarang dan selama-lamanya. Kami tahu bahwa rancangan itu mulia bagi kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Mari katakan dalam satu tubuh. Setiap gereja boleh beribadah saat ini. Setiap anak-anak Tuhan boleh bersatu pagi ini. Kerajaan-Mu, mari ucapkan berkat atas Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari setiap sidang jemaat yang di rumah maupun di sini boleh katakan syukur bagi Dia. Apapun rencana, kalau itu datangnya dari Tuhan, itu baik-baik adanya. Tidak ada rancangan yang gagal yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita bersatu dalam satu keyakinan, maka akan terjadi pemulihan yang besar. Saudara dan saya ditunjuk untuk menjadi duta kerajaan-Nya dan membagikan berkat atas setiap bangsa-bangsa. Amin. Katakan berkat atas Indonesia, berkat atas
ada di tempat ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan di tengah-tengah kekhawatiran dunia yang melanda, bahkan di Indonesia saat ini Tuhan. Tetapi Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami dapat beribadah walaupun lewat live streaming. Semua ini karena kasih dan pertolongan Tuhan, dan apa yang kami kerjakan saat ini biar semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu yang menguatkan kami, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh tetap setia, taat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. GBI Gernen Pulau. Mantap. Grenpul. Cakep. Saudara dan dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari inilah hari-hari mencekam buat kita ya, dimana semua ketakutan karena membicarakan semua karena virus corona. Tetapi mari kita anak-anak Tuhan, kita boleh membicarakan tentang firman Tuhan, supaya firman Tuhan itulah yang tetap kuat di dalam hidup kita, sehingga ketika kita menghadapi hal yang seperti ini, kita tidak usah khawatir. Amin. Nah, hari ini saya ingin kita belajar dari Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu saudara, hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan kita, bagi saudara-saudara yang ada di rumah, jangan kehilangan signal dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita kehilangan signal dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ketika kita percaya bahwa kita dipanggil dan kita dipilih oleh Allah, maka tentunya penyertaan Tuhan itu senantiasa. Maka dalam keadaan yang tersulit pun dari setiap anak-anak Tuhan, di situ pun Tuhan bekerja. Amin. Karena itu jangan sampai kita kehilangan kontak dengan Tuhan. Kalau bahasa anak-anak muda sekarang, ya, bahasa anak-anak zaman now, dikatakan jangan kehilangan signal. Kenapa? Karena itu sangat-sangat berbahaya. Karena ketika kita kehilangan signal dengan Tuhan, maka ada signal yang lain yang menunggu kita, yang bekerja. Nah, signal, kita tahu signal-signal yang lain itu adalah signal dunia yang memanggil kita, sangat kuat memanggil kita. Signal dunia sangat kuat. Signal pergaulan juga sangat kuat memanggil kita. Kalau anak muda sekarang ini, dan bahkan orang tua pun dikatakan bahwa dia tidak gaul, maka itu menjadi sesuatu yang menakutkan di dalam hidupnya. Inilah signal dunia, saudara. Signal uang juga kuat memanggil kita. Bahkan kita bisa meninggalkan ibadah, kita bisa meninggalkan Tuhan karena uang, saudara. Karena uang, saudara, bisa semau gue, gitu ya. Kalau bahasa-bahasa keren bilang semau gue. Di dalam pelayanan pun semau gue. Bahkan cenderung memerintah kalau kita punya uang. Nah, signal ini kuat, saudara. Dan ini juga berdampak di dalam setiap gereja-gereja dan pelayanan. Karena uang, engkau tidak menghargai mereka yang dipanggil Tuhan sebagai gembala. Ya, seakan-akan engkau yang diutus Tuhan untuk mendikte mereka yang menjadi gembala. Apalagi saudara, signal apa lagi? Ada signal HP, gitu ya. Signal HP ini yang membuat engkau tidak menghargai hadirat Tuhan ketika engkau ada di dalam rumah Tuhan. Engkau beribadah, tetapi signal itulah yang membawa engkau meninggalkan hadirat Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya katakan buat kita bahwa selama signalmu terhubung terus dengan Tuhan, maka signal yang lain tidak akan pernah
masuk dan mengacaukan, mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang di rumah juga katakan amin. Amin. Ya, karena signal yang lain tidak punya hak di dalam jalur itu. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sekarang yang membuat orang takut kenapa? Karena signalnya redup. Yang membuat orang bimbang saat ini kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan tidak baik. Tetapi orang-orang percaya dan berharap kepada Tuhan, dia tidak perlu takut, sebab dia tahu siapa karakter yang dia percayai. Yang berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Apakah saudara percaya bahwa saat ini Allah ada di pihak saudara? Nah, disitulah engkau akan aman. Disitulah engkau akan nyaman. Disitulah engkau akan nyaman berkomunikasi dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan turut bekerja dalam keadaan yang baik yang terjadi di dalam kehidupanmu. Bahkan yang tidak baik pun, di situ Allah bekerja. Amin. Ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, maka banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita tidak tahu. Apa yang sementara Tuhan lakukan dan rancangkan di dalam hidup kita. Tetapi yang pasti Tuhan merencanakan dan merancangkan hidup kita yang terbaik. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan yang Tuhan rancangkan di dalam hidupmu yang tidak engkau ketahui di dalam perjalanannya. Jangan suka terbalik, saudara. Kadang-kadang kita merancangkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita tanpa melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Dan kita yang merancangkan itu, setelah kita rancang, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah rancangan saya. Tuhan nurut ya sama rancangan saya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika rancangan itu tidak terjadi di dalam hidupnya, dia mulai kecewa. Ya, dia mulai menyalahkan keadaan, mulai menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan keluarga yang tidak mendukung pun disalahkan. Dan yang paling parah, saya katakan buat kita semua, menyalahkan Tuhan. Ini yang paling parah. Kenapa, saudara? Inilah ciri-ciri orang yang kehilangan signal dengan Tuhan. Yang dimaksudkan di dalam kebenaran firman Tuhan adalah ketika kita merancangkan sesuatu di dalam hidup kita, mari kita libatkan Tuhan sehingga jika Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bahasa Inggrisnya berkata monggo, katanya gitu ya. Monggo, kalau itu terjadi. Tetapi kalau pun tidak terjadi, Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam hidup kita, maka kita berkata, yes Tuhan. Bahasa Jawanya bilang yes Tuhan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita merancangkan sesuatu dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ini rancangan saya percaya Tuhan pasti bisa menjawab rancangan yang saya sudah rancangkan dalam hidup saya. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 7-8, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, ayatnya tidak salah, tetapi permintaan kita yang salah. Kenapa? Kita minta
kita maksa, kita pakai ayat juga maksa sama Tuhan, dengan tujuan supaya Tuhan menjawab keinginan kita. Keinginan manusia banyak, saudara, nggak habis-habisnya. Saya semenjak di tempat ini, saya bersama istri, anak-anak, pengerja-pengerja yang ada, kami bergumul dengan tempat. Tetapi sampai sekarang ini kami masih tetap ngontrak. Apakah kita semua harus menangis berguling-guling? Dan kita paksa Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata, Matius 7-8, minta, tetapi sampai hari ini belum mendapat. Inilah keinginan manusia yang tidak habis-habis. Tapi saya percaya di dalam pergumulan kita saat ini, Tuhan bekerja di sana. Rancangan Tuhanlah yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan itu supaya setiap anak-anak Tuhan, saya mau tekankan di dalam ayat ini, bahwa rancangan Tuhan supaya setiap anak-anak Tuhan dalam mengikuti Tuhan tetap setia di dalam Tuhan. Katakan tetap setia. Tetap setia. Tidak sombong, tetap taat, mengandalkan Tuhan, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Itulah rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau apa setiap kita minta, semua kita diberikan Tuhan daripada kita, satu kali Tuhan tidak kasih, maka kita akan menjadi kecewa. Oleh karena itu, yang ingin Tuhan mau di dalam mulut kita keluar, kerinduan Tuhan supaya kita mengerti rancangan-rancangannya. Sampai kita berkata di dalam Mazmur 119 ayat 14, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Aku berharap kepada firman. Bukan aku mengklaim firman, tapi aku berharap kepada firman. Saudara dikasih Tuhan, orang yang kehilangan sikap akan hidup di dalam ketakutan, akan hidup di dalam was-was, khawatir, kecemasan dan lain-lain. Inilah yang akan menghiasi kehidupan orang itu. Selama dia kehilangan sikap, inilah yang menghiasi. Bukankah kita tahu di dalam Alkitab Ayub 3 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 26 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Apa yang ditakutkan orang selama ini, itulah yang menghantui hidupnya. Dan itulah yang terjadi, kata Ayub 3 ayat 25 sampai dengan ayat 6. Tetapi orang yang memiliki signal yang kuat dengan Tuhan, kepada Tuhan, akan berkata, Tuhanlah tempat perlindunganku, dan aku hidup hanya karena kemurahan-Mu. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, inilah orang-orang yang memiliki signal dengan Tuhan. Firman di dalam pujian ini berkata, Kau hiasi hidup ini dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dan kami hidup saat ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Hanya karena kemurahan Tuhan. Yes.
Dan itulah yang terbaik di dalam hidup kita. Sudah yang dikasih Tuhan, saya ingin membagikan dua hal. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan tidak kehilangan signal dengan Tuhan. Yang pertama, tingkatkan kerajinan kita lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jika Tuhan izinkan kita keliling dunia, kita tetap berkata Tuhan baik. Amin. Jika Tuhan izinkan kita harus puasa 1 atau 2 hari, alias kita tidak punya apa-apa, kita tetap berkata Tuhan baik. Karena dalam hal ini pun seperti di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jika Tuhan izinkan kita tinggal di rumah, tidak kemana-mana, seperti yang terjadi sekarang ini, gara-gara corona, kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Nah saudara, walaupun kita tidak bisa kemana-mana, tetapi jangan lupa pesan saya, persekutuan dengan Tuhan tidak boleh dilupakan. Walaupun hanya live streaming seperti ini, ya, kita beribadah seperti ini. Sebab di dalam Ibrani 10 ayat 12 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Keadaan yang mencekam seperti ini tidak membuat anak-anak Tuhan harus takut. Yang percaya katakan amin. Semestinya inilah yang menjadi tugas kita, untuk selalu berdoa supaya mereka yang belum hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam ketakutan akan mencari Tuhan. Inilah momen untuk setiap anak Tuhan bangkit, tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan, supaya ketika ada orang yang berkata kepadamu, kenapa engkau tidak takut? Engkau biasa saja menghadapi virus yang seperti ini, maka disitulah kesaksianmu akan muncul dan berkata, yang membuat saya tidak takut karena Yesus. Yang membuat saya tidak takut karena Yesus. Sebab di dalam 1 Yohanes 4 ayat berkata, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang ada di dalam kita lebih besar. Itulah yang membuat kami, saya dan kita semua tidak takut. Pesan daripada firman Tuhan inilah yang membuat kita tidak takut. Bukankah Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Inilah yang membuat kita tenang. Itu yang pertama, tingkatkan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, rajin membaca dan meneliti rahasia yang terkandung di dalam firman Tuhan. Roma 15 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang dahulu itu menjadi pelajaran bagi kita saat ini, supaya kita teguh berpegang kepada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kita belajar, ya, rajin membaca, meneliti rahasia yang terkandung di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan beri kita kesempatan hari ini, tentunya kesempatan itu sangatlah berharga. Kesempatan itu sangatlah berharga. Katakan sama-sama, sangat berharga. Sangat berharga. Karena nilainya adalah kekal. Katakan sekali lagi, karena nilainya adalah kekal. Karena nilainya adalah kekal. Dalam kesempatan inilah kita harus mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Walaupun kesempatan yang ada di dalam hidup kita itu sempit, tapi mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lagi kita buang-buang waktu. Virus corona telah membuat kita belajar tentang
bagaimana rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Membuat kita belajar berdiam diri, membuat kita belajar untuk lebih taat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Kita tahu bersama bahwa firman Tuhan berkata bahwa suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang, apakah ada iman di bumi? Termasuk kita semua, apakah ada iman di bumi? Saya percaya bahwa ini adalah warning bagi kita anak Tuhan untuk lebih taat, lebih setia lagi, belajar dari setiap masalah yang terjadi ini, di mana dunia dilanda dengan ketakutan karena virus, tetapi jawabannya tetap ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 10 berkata, lalu Yesus menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, kerajaan sorga. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jadi setiap anak-anak Tuhan, setiap kita yang mendengar live streaming ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saudara dan saya diberikan karunia dan rahasia tentang kerajaan Allah. Sebab di dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada perjanjian, ada janji-janji kebenaran firman Tuhan yang diberitahukan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Maka pesan saya buat kita semua, rajin-rajinlah kita untuk meneliti kebenaran firman Tuhan. Rajin-rajinlah kita membaca firman Tuhan. Rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, ya, adalah salah satu janji Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita sangatlah sempurna. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Mari kita merapatkan barisan kita, barisan doa kita mulai dari sekarang, karena saya percaya bahwa warning ini akan mempercepat kedatangan Tuhan, akan mempercepat kedatangan Tuhan, supaya setiap anak-anak Tuhan tidak santai. Kata anak muda sekarang, tidak santuy memelihara iman, ya, jadi tidak santai, nggak boleh santai. Ketika Tuhan datang dengan tiba-tiba, yang Tuhan inginkan tidak ada satupun yang tidak diangkat. Tapi kerinduan Tuhan supaya kita diangkat sama-sama. Yang jelas saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan sorga tidak melihat apakah saudara sudah siap atau belum. Apakah saudara-saudara percaya atau tidak tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan segera digenapi. Baik saudara yang siap atau tidak siap, pasti Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Pesan saya buat kita, saya sebagai gembala, buat jemaat-jemaat Tuhan yang baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, jangan pernah kehilangan signal dengan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami tidak meninggalkan Tuhan, tidak kehilangan signal dengan Tuhan. Karena ketika kami kehilangan
signal dengan Tuhan, maka ketakutan, kecemasanlah yang menghiasi hidup kami. Oleh karena itu, pagi hari ini kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, meteraikan kebenaran ini di dalam hati dan pikiran kami, dan biar kiranya firman Tuhan ini menjadi remah di dalam kami, sehingga kami menjadi kuat, dan kami semakin taat, dan kami semakin menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kalau dunia sementara bergelora, biar hari ini anak-anak Tuhan menjadi saksi atasnya, dan firman Tuhan digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara yang di sini maupun yang di rumah yang sedang melihat live streaming ini diberkati, dikuatkan, dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Meskipun dalam keadaan mungkin hanya beberapa jam kita melakukan ibadah, percaya dengan iman, ibadah itu mengandung janji, tidak dibatasi oleh keadaan dan waktu. Ibadah itu haruslah disertai dengan rasa cukup, dan ibadah itu juga merupakan ungkapan ucapan syukur kita, dan disertai dengan rasa memberi yang penuh dengan ucapan syukur, memberi waktu, memberi tenaga, bahkan memberi apa yang ada pada kita. Itu juga merupakan ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Oleh sebab itu mari, bagian kita adalah berdoa untuk setiap keadaan. Bagian kita berdiri di atas negeri ini dan mengusahakan kesejahteraan kota itu. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian dan kita akan berdoa syafaat. Kita akan melihat mujizat demi mujizat dinyatakan bagi saudara dan saya, bahkan juga sidang jemaat yang ada di rumah, yang saat ini melihat live streaming ini. Rasakan bahwa kuasa Tuhan menyertaimu. Nikmati hadirat Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Katakan, Yesuslah Tuhan yang layak diagungkan dan layak dimuliakan. Dan sebentar kita akan berdoa untuk bangsa, berdoa untuk gereja, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, yang mengalami sakit penyakit. Hari ini kita berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya dan memulihkan, menyembuhkan, membereskan, memberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Iya, oleh karena kebaikan kami ada oleh karena kebaikan. terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang kami Yes. percaya, Allah yang luar biasa, Amin. Allah yang Immanuel, Yes. Allah yang selalu menyertai hidup Amin. kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah yang melalui live streaming ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak Amin. terbatas. Yes. siapapun. Amin. Dalam nama Kuasa-Mu Yesus. mengalir Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan, bagi bangsa kami Tuhan, Amin. dan pagi hari ini Tuhan, Yes, haleluya. khusus kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang Oh, tercinta. haleluya. Sesuai dengan pujian ini Tuhan, kami boleh berdiri Tuhan untuk bangsa Indonesia. Yes. Amin. Kami membawa doa Dimana Engkau kami. melihat Tuhan Oh, hal-hal yang menakutkan bagi kami Tuhan. Yes. Banyak wabah penyakit Tuhan yang membuat kami ketakutan ya Tuhan, membuat bangsa kami ketakutan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Amin. Engkau Dalam nama melihat Tuhan. Kami Amin. yakin dan percaya Engkau menyatakan kemuliaan untuk bangsa kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Amin. Amin. Semua akan berlalu Tuhan, karena Engkau akan melakukan bagian-Mu bagi kami semua Tuhan. Amin. Bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Amin. Amin. Karena sudah cukup Tuhan, kami mulai merasakan semua ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Allah. Amin. Kami mohon belas kasihan Yes. bangsa kami Limpahkan Indonesia. kuasa-Mu Tuhan atas Kami mohon Tuhan belas kasihan turun Amin. dari bangsa Indonesia yang Amin. tercinta ini Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan. Tolong kami Tuhan, bebaskan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Kau bekerja saat ini Tuhan, Amin. mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang Amin. percaya Kau punya Engkau. rencana. Kau punya rancangan yang indah bagi kami. Amin. Kau punya rencana yang indah bagi kami. Amin. Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah kami percaya Kau menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan pemerintahan kami, memberkati Tuhan presiden kami, baik bagiannya Tuhan, semuanya Tuhan, sejajarannya juga Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan dari yang teratas yang terendah Tuhan, Kau yang memberkati mereka ya Bapa. Kami bawa pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam Karena nama kami Yesus. memiliki Allah yang luar biasa. Yes. Kau sanggup menjangkau Tuhan Yes. bangsa ini. Karena kami Amin. tahu Tuhan bangsa ini dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Bangsa ini Amin. dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Karena kami Amin. percaya Tuhan semuanya akan berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa untuk para tim medis Tuhan, dokter-dokter yang ada Tuhan, bagi perawat-perawat juga semuanya Tuhan, yang membantu kami menangani Tuhan Yes, para amin. pasien-pasien yang tidak Tuhan terjadi penyakit COVID ini Tuhan. Kami bawa mereka di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan yang ekstra Dalam ya nama Bapa. Yesus. Di dalam nama Amin. Tuhan Dalam nama Yesus, kami Yesus. percaya jadi payah mereka tidak akan pernah sia-sia untuk Yes, menolong bangsa amin. ini Amin. Tuhan. Amin. Untuk dokter dan para perawat juga Tuhan, bagi para sukarelawan juga Tuhan, Kau yang memberkati mereka Amin. Tuhan. Amin. Kami Amin. percaya Bapa, mereka memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka menolong bangsa ini Tuhan, mereka yang tim medis Tuhan, biar Tuhan Kau yang memberkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, karena mereka melakukan dengan hati yang tulus. Biar Tuhan kekuatan, kesehatan yang ekstra, kekuatan yang prima daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati para dokter dan medis yang ada juga Tuhan, baik sukarelawan juga Tuhan, Kau yang memberkati mereka Tuhan. Kami bawa mereka Tuhan, karena kami percaya jadi payah mereka tidak akan pernah sia-sia untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa mereka Tuhan, seisi semuanya Tuhan, bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengarahkan wajah kami mengarahkan hati kami ke atas itu. Kami mengucap syukur jika kami ada pada siang hari ini. Kami berdoa kepada jemaat-jemaat Dimanapun mereka berada Tuhan berkati. kami terhalang oleh tempat Tuhan, kami tidak dapat bersatu pada siang hari ini, kami tidak dapat beribadah seperti biasa. Tapi kami tahu Bapa, hadirat-Mu hadir di tengah kami siang hari ini. Kami berdoa kepada jemaat-Mu Tuhan, siang hari ini dalam keadaan lemah tubuh, mari Bapa Engkau jamah Bapa, Engkau sembuhkan mereka. Kalau mungkin wabah COVID merebak di mana-mana, kami
masalah mereka Tuhan, karena masalah kami lebih besar yang ada daripadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya akan selesai dengan indah. Kami juga berdoa Bapa untuk pergumulan di tempat ini. Kau berkati ibadah di tempat ini Bapak, ibadah WBI, ibadah youth, ibadah sekolah minggu. Jika kami siang hari ini tidak dapat beribadah seperti biasa, tapi biarlah hati kami tetap tertuju padamu. Biarlah melalui ibadah streaming siang hari ini kami terhubung Tuhan. Kami terhubung untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, karena di mana kami berada, di situ Engkau berada saat kami mengarahkan hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa untuk gedung gereja di tempat ini Bapak. Jika mungkin Engkau belum mengizinkan Tuhan, kami tetap berharap, kami tetap berdoa, karena bagian kami ada berdoa dan mengucap syukur, dan tetap berharap Bapak. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau akan mengirimkan berkat dari para raja-raja, berkat yang mungkin tidak terduga Tuhan, karena kami yakin umat-Mu selalu ada dalam pemeliharaan. Amin. Dan gereja itu adalah kami sendiri Tuhan. Pada siang hari ini kami beriman Bapak, Engkau akan memberikan gedung gereja yang baik. Engkau akan berikan gedung gereja yang dapat menampung para jiwa-jiwa yang hamba-hamba Tuhan, di mana kami dapat beribadah dengan leluasa, dengan penuh sukacita. Dan biarlah kami tetap berdoa Tuhan, kami tetap percaya janji-Mu akan digenapi. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah kami selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan. Seperti firman-Mu, walau 1000 rebah di kiri kanan kami Bapak, kami hanya menatap kepadamu, kami mengucap syukur. Kami tahu perlindungan-Mu ada bagi kami. Dan kami juga mau berdoa Bapak untuk persembahan yang mungkin sudah diberikan Tuhan. Mari Bapak, Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Besar atau kecilnya kami memberikan dengan penuh sukacita Bapak. Dan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Biarlah apa yang mereka berikan siang hari ini Engkau balas dengan berlipat kali ganda Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan dapat memperluas kerajaan-Mu dan juga pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Lalu Bapak kami juga berdoa untuk tetangga kami Bapak, kanan kiri depan muka belakang Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami bisa melaksanakan ibadah Bapak. Karena dukungan mereka ibadah ini mungkin tidak dapat berjalan. Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami siang hari ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak lutut akan bertelut dan berkata Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Dan biarlah ibadah kami siang hari ini menjadi berkat bagi orang banyak dan orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang pilihan Allah, pewaris tahta kerajaan Allah, imamat yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Persiapkan hatimu untuk membawa pulang berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu buka hatimu dan angkat tanganmu dan bawa pulang berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya akan memberkati suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu dan menantumu, pekerjaan, usahamu, pelayananmu diberkati Tuhan. Amin. Bahkan engkau akan menaik bukan menurun. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan menyertai seluruh perjalanan hidupmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Daerahku
selesai untuk hari ini live streaming kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati setiap ibadah kita dan itu mengandung janji untuk hidup kita yang akan datang. Kami atas nama keluarga besar GBI Gendeng Pulo mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih juga untuk kru Infinity. Tuhan Yesus memberkati kalian, luar biasa, kalian sehat, kalian kuat. Amin. Untuk Kosugi, Ferry dan juga family, Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kalian. Jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Nantikan di live streaming selanjutnya dalam ibadah-ibadah yang lebih dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya.